Selamat pagi, salam Wirajala Wijaya Kusuma. Pelabuhan Cilacap dulu bernama Pelabuhan Donan, dibangun oleh Belanda pada tahun 1831, disusul dengan pembangunan benteng-benteng dan mercusuar. Pulau Nusa Kambangan yang berfungsi sebagai benteng alam pelindung Cilacap digabungkan dengan perbentengan buatan manusia yang melindunginya. Terbukti berperan dalam peperangan sejak abad 19 hingga awal abad 20. Pelabuhan Cilacap mulai dibuka pada tahun 1847 setelah Cilacap mendapatkan kunjungan dari Gubernur Jenderal J.J. Rokusen. Pada tahun 1859 diputuskan bahwa Pelabuhan Cilacap termasuk dalam pelabuhan kelas internasional yang menangani ekspor dan impor. Bermula dari sebuah kawasan yang tidak dikenal, Cilacap berubah menjadi kota dengan pelabuhan terpenting di selatan Jawa. Kota semakin berkembang dengan masuknya jalur kereta api pada tahun 1886 sampai 1887. Pada tanggal 21 Juni 1938, dibentuk Komisi Pelabuhan Cilacap yang mengatur fungsi dan peranan Pelabuhan Cilacap dalam masa damai dan persiapan masa peperangan. Saat itu invasi Jepang mulai dirasakan sebagai ancaman. Setahun kemudian, komisi ini membuat laporan bahwa Pelabuhan Cilacap akan menjadi pintu belakang ketika pelabuhan-pelabuhan di utara Jawa mendapat serangan Jepang. Dermaga harus diperbesar untuk menyiapkan berlabuhnya kapal-kapal dalam jumlah besar, baik untuk pengungsian, kapal perang maupun kapal barang. Demikian juga untuk jalur rel-rel kereta api yang harus ditambah, termasuk perluasan emplasmen stasiun kereta api. Pada tanggal 8 Desember 1941, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan perang melawan Jepang. Dibentuk komando bernama ABDA pada tanggal 15 Januari 1942, Cilacap diputuskan menjadi salah satu pangkalan perang di kawasan pantai selatan Jawa. Bulan Februari tahun 1942, Jepang mulai membomi pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Cilacap mulai dipenuhi oleh para pengungsi. Jepang mulai membom pelabuhan Cilacap pada tanggal 5 Maret 1942. Banyak artikel kesaksian yang menuliskan betapa Cilacap saat itu penuh sesak oleh pengungsi-pengungsi Belanda. Pasca proklamasi kemerdekaan, Badan Unsur Perjuangan Kekuatan Laut Republik mulai terbentuk di Cilacap. Pada umumnya mereka berasal dari Sekolah Pelayaran Tinggi atau Jawa Inko Kaisa, yang pada saat itu hanya ada di Jakarta, Tegal, Semarang, dan Cilacap. Diperkuat pula dengan bekas anggota Kaigon Heiho dan PETA. Badan perjuangan ini awalnya bernama Angkatan Muda, tapi kemudian pada tanggal 28 September 1945 berubah nama menjadi BKR Laut Cilacap. Mereka bermarkas di kantor pelabuhan. Ketika BKR berubah nama menjadi TKR, maka diresmikan pula nama baru, Resimen TKR Laut Cilacap, di bawah Divisi 2 TKR Laut Jawa Tengah, dan diresmikan pula berdirinya Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap. Kekuatan Resimen TKR Laut Cilacap pada saat itu 2 batalion, 1 kapal MTB, 14 kapal motor, dan belasan kapal lain. Dalam perkembangan selanjutnya, TKR Laut Cilacap berubah nama menjadi CA2 atau ALRI Pangkalan 12 Cilacap. Cilacap baru diserang Belanda saat agresi militer pertama di bulan Juli pada tahun 1947. Pasukan ALRI mengoperasikan meriam-meriam yang ada di Pulau Nusa Kambangan, yaitu Benteng Karangbolong dan Mercusuar Cimiring. Terjadi pertempuran yang cukup sengit antara kapal-kapal Belanda dengan artileri pertahanan pantai. Pesawat-pesawat tempur Belanda pun berjibaku melawan pasukan ALRI yang mengoperasikan anti udara. Pertempuran itu pecah ketika Mayor John Lee yang legendaris menjabat sebagai Syah Bandar. Sebagian besar dari mereka yang bertugas di benteng pertahanan Karangbolong dan Cimiring gugur dalam peristiwa ini. Belanda juga membombardir Cilacap dari udara. Mereka mengarahkan kekuatan yang cukup besar, sehingga Cilacap kemudian jatuh ke tangan Belanda. Pasukan ALRI mundur untuk bergerilya di kawasan lain. Pangkalan Angkatan Laut kembali ke tangan Republik pada tanggal 27 Desember tahun 1949 pasca gencatan senjata dengan Belanda. Sampai hari ini, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap masih menjalankan peranannya, yaitu menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.